Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna, tingkat 4, Politeknik, Migrasi dan Pemasyarakatan. Nama Surapensi Kasaragi, STB 4991. Izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan bertajuk Peran Narapidana dalam Ketahanan Pangan Nasional. Di sini yang akan menjadi fokus utama kita adalah analisis komprehensif terhadap sarana asimilasi dan edukasi atau SAE di rutan kelas 2B Bali G. Seperti pada visi kita di tahun 2025, yaitu mengikuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Adrianto, kita ingin mengubah aset lahan tidur milik lapas atau rutan menjadi area produktif yang memberikan kontribusi nyata bagi rantai pasok pangan nasional. Main ini bukan sekedar memperkerjakan narapidana, melainkan sebuah pemberdayaan terukur untuk membekali sebelum kembali ke masyarakat. Program saya ini bekerja seperti roda gigi yang saling bertautan. Di dalamnya terdapat pembinaan kemandirian melalui praktik nyata seperti budidaya hidroponik dan peternakan, yang sekaligus berfungsi sebagai asimilasi sosial dan laboratorium. Pendidikan dengan pendampingan pihak ketiga. Di Rutan Bali G, kita menyaksikan pergeseran paradigma yang drastis. Fungsi pemasyarakatan yang dulunya hanya dianggap sebagai penahanan atau tempat penghukuman penuh stigma, kini bertransformasi menjadi inkubator produktivitas. Dengan fasilitas peternakan yang dikelola sepenuhnya oleh warga binaan dan sistem pengawasan intensif, kita menciptakan infrastruktur yang transparan dan akuntabel. Bukti nyata keberhasilan ini terlihat pada panen raya telur puyuh yang dilaksanakan pada Kamis 15 Januari 2026 kemarin. Kegiatan ini dipantau langsung secara virtual oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kepala Badan Pembangunan Nasional. Sebagaimana disampaikan oleh pihak Rutan Bali G, panen ini membuktikan bahwa di balik jeruji, warga binaan tetap bisa produktif dan menjadi pahlawan pangan bagi masyarakat. Proses ini menciptakan rantai transformasi kualitas manusia. Yang pertama dimulai dari masa stigma dan isolasi dari masyarakat, masuk ke tahap pelatihan teknis dan pembentukan tanggung jawab. Ketiga, menjadi kontributor pangan yang menyuplai kebutuhan gizi masyarakat. Dan berakhir pada reintegrasi berdaya di mana mereka bebas dengan kemandirian ekonomi sebagai aset produktif masyarakat. Untuk memastikan evaluasi yang objektif, kita menggunakan kerangka Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Berikut adalah penjelasan mendalam untuk setiap bagian. Pertama yaitu topi putih atau white hat yang menjelaskan tentang fakta dan data lapangan menunjukkan terdapat pemanfaatan lahan tidur milik lapas atau rutan yang dialihfungsikan menjadi area produktif sesuai dengan arahan strategis Menteri tahun 2025. Dengan pemanfaatan lahan ini dilaksanakan kegiatan nyata berupa panen raya telur puyuh pada tanggal 15 Januari yang dipantau langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kepala Badan Pembangunan Nasional. Perlu diketahui program Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE ditetapkan secara resmi sebagai wadah pembinaan kemandirian, asimilasi sosial, dan laboratorium pendidikan. Kegiatan ini dikelola sepenuhnya oleh warga binaan dengan pendampingan struktural dari petugas pemasyarakatan. Kedua, yaitu
topi merah atau red hat yang berkaitan dengan emosi dan intuisi. Di sini kita akan menganalisa perasaan, intuisi, dan perubahan psikologis baik dari sisi masyarakat maupun narapidana. Kegiatan ini akan mengatasi persepsi awal masyarakat yang sering menganggap narapidana sebagai beban finansial negara, kemudian mengatasi persepsi awal masyarakat yang sering menganggap narapidana sebagai beban negara. Kemudian mengatasi perasaan kehilangan harapan dan rasa tidak berguna atau ketakutan akan penolakan sosial pasca bebas. Setelah itu menciptakan sentimen kebanggaan di mana warga binaan merasa menjadi pahlawan pangan melalui hasil kerja nyata. Dengan program ini, kita diharapkan dapat mengubah hukuman kurungan menjadi ruang penyembuhan psikologis melalui aktivitas produktif. Ketiga, yaitu topi hitam atau black hat tentang resiko dan kelemahan. Pada bagian ini kita akan mengevaluasi titik kritis dan ancaman yang mungkin muncul dalam program, seperti resiko penyakit unggas pada budidaya puyuh yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan kerugian finansial, kemudian adanya potensi penyalahgunaan fasilitas sarana asimilasi dan edukasi untuk gangguan keamanan seperti pelarian atau penyelundupan. Selanjutnya, tentang kekhawatiran bahwa narapidana tidak memiliki modal untuk memulai usaha serupa secara mandiri setelah keluar dari lapas atau rutan. Keempat, yaitu topi kuning atau yellow hat. Kita akan membahas tentang manfaat dan peluang melihat sisi positif, keuntungan ekonomi, dan nilai tambah dari program SAE. Pertama, kegiatan ini dapat menghemat anggaran negara untuk rehabilitasi jangka panjang karena warga binaan dibekali keterampilan bernilai ekonomi tinggi. Manfaat yang kedua yaitu menyediakan pasokan komoditas pangan yang stabil, contohnya telur puyuh, untuk mendukung program gizi nasional pemerintah. Dan yang paling penting adalah program ini dapat mengubah lahan tidur yang tadinya menjadi beban perawatan menjadi sentra produktif yang menguntungkan. Kelima, yaitu topi hijau atau green hat. Membahas ide kreatif dan alternatif. Di sini kita akan tahu apa saja inovasi dan langkah baru untuk pengembangan ekosistem SAE ke depan. Pertama, menggunakan sensor IoT sederhana buatan warga binaan untuk memantau suhu kandang secara otomatis. Kemudian, membangun merek khusus untuk produk hasil narapidana yang dipasarkan secara digital dengan narasi produk berdampak sosial. Terakhir, menggandeng perusahaan swasta, CSR, sebagai pembeli tetap sekaligus penyedia modal bibit. Lalu yang keenam, yaitu topi biru atau blue hat, membahas kesimpulan dan rekomendasi. Program sarana asimilasi dan edukasi di Rutan Bali G terbukti mengkonstruksi identitas narapidana dari objek penghukuman menjadi subjek produsen pangan yang selaras dengan visi nasional. Kedua, yaitu penyusunan MOU dengan Kementerian Pertanian untuk menjamin jalur distribusi hasil panen. Yang ketiga, pemberian sertifikat profesi bagi warga binaan sebagai bekal mutlak saat proses reintegrasi sosial. Sebagai penutup,
Analisis ini membuktikan bahwa sarana asimilasi dan edukasi di Rutan Balige bukan sekedar aktivitas pengisi waktu luang. Ini adalah instrumen rekonstruksi identitas dari objek penghukum menjadi subjek produsen. Saya merekomendasikan 3 langkah taktis untuk eskalasi nasional. Yang pertama, jangka pendek. Standarisasi kurikulum peternakan di Rutan Balige sebagai modul wajib untuk rutan lain yang memiliki lahan tidur. Yang kedua, jangka menengah, membangun MOU dengan Kementerian Pertanian dan Bappenas untuk menjamin rantai pasok hasil panen ke pasar lokal. Yang ketiga, jangka panjang, memberikan sertifikat profesi resmi kepada warga binaan sebagai bekal mutlak untuk bekerja secara ilegal setelah bebas nanti. Demikian pemaparan saya. Mari kita jadikan lapas dan rutan sebagai lambung pangan sekaligus menciptakan keterampilan bagi warga binaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.